Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi biqudumi syahr syam Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala hadan nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang membawa keredaan, keberkahan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dirindukan atau dikangeni oleh seseorang, pasti itu harapan kita semua. Apalagi apabila orang yang sedang bercintaan dilindungi oleh pasangannya, pasti itu yang diharapkan dan diinginkan. Kebahagiaan yang sangat luar biasa. Atau umat Islam yang sayang, yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah, rindu berjumpa dengan Rasulullah walaupun hanya sekedar di alam mimpi, pasti itu harapan kita semua. Atau seorang murid terhadap gurunya, atau seorang rakyat kepada pejabat atau presidennya. Apabila presiden ingin, atau raja atau pejabat ingin mengunjungi kita, rindu kepada rakyatnya, pulan misalnya umpama si Ahmad dipanggil atau dirindukan oleh sang raja atau sang presiden, pasti rahmat betapa senang dan bahagia diingini mau berjumpa dengan sang pejabat atau raja atau presiden tersebut. Tapi sahabat Buya Helmi, ini yang merindukan bukan makhluk. Ini yang merindukan adalah ciptaan Allah, yaitu surga. Kita ingin sekali mendapat kenikmatan Allah, masuk ke dalam surganya Allah dengan 7 tempat surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Tapi sebelum kita masuk surga, rindu, surga kangen, surga ingin ketemu kita sebelum Allah memasukkan ke dalam surga untuk orang-orang yang beriman. Betapa bahagiakah kita dirindukan surga, dikangeni surga, surga ingin berjumpa dengan kita. Walaupun kita masih dalam keadaan hidup di dunia, surga merindukan kita, surga ingin ketemu dengan kita. Sahabat Buya Helmi, tentu hal ini sangat membahagiakan diri kita sekalian yang ingin dirindukan oleh surga, yang kangen surga kepada kita, yang surga ingin berjumpa kepada kita. Ada 4 hal golongan manusia yang dirindukan, yang dikangeni, yang surga ingin bertemu segera mungkin kepada kita. Ada 4 perbuatan, 4 hal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin. Surga merindukan 4 golongan hamba-hamba Allah. Enak bukan? Hadis Rasulullah yang sangat luar biasa, memberikan iktibar, memberikan riwayat, menginformasikan kepada kita, surga merindukan 4 golongan manusia. Al jannatu mustaqatun
ala arba'atin nafari. Number one, yang pertama, surga merindukan 4 golongan tersebut. Talil Quran, orang yang selalu mendawamkan membaca ayat-ayat Quran. Apalagi ini bulan Ramadan, tentu sudah berapa kali kita membaca Quran di hari pertama bulan Ramadan sampai hari terakhir. Minimal kita khotam, minimal. Tapi kalau tidak kita sempat, kurang lebih kita 1 surat itu maksimal. Maksimal kalau kita benar-benar merindukan surga, merindukan kita. Talil Quran itu yang paling rendah, itu 1 surat dalam 1 bulan. Minimal kita mendawamkan. Apalagi Pak Ustadz, bagaimana kalau saya tidak bisa membaca Al-Quran? Jika Anda tidak bisa membaca Al-Quran, maka niatkan pada diri Anda bahwa Anda ingin belajar untuk membaca Al-Quran. Disitulah dengan niatnya Anda untuk mempelajari dan bisa membaca Al-Quran, surga akan merindukan Anda. Kemudian yang kedua, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Wahafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Surga merindukan orang yang menjaga kehormatan lidahnya. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan penjagaan lidah kita. Lidah pertama Allah jaga supaya kita jangan banyak cakap, banyak gibah, karena membahayakan diri kita. Gibah merupakan suatu hal dosa yang Allah akan memberikan suatu azab yang luar biasa. Kita lihat lidah kita Allah kunci supaya jangan terlalu banyak bergerak, bercakap-cakap, menjelekkan orang dengan gigi kita. Coba kita rapatkan gigi kita. Bicara, pasti bicaranya terbatas. Misalnya kita panggil Ahmad, Ahmad. Bicara kita itu tidak jelas. Itu Allah kunci supaya lidah kita tidak aktif untuk banyak bicara. Kemudian karena gigi tidak bisa menjaga lidah, maka Allah tutup dengan mulut. Coba gigi dan mulut kita rapatkan. Bicara pasti tidak bisa. Misalnya ngomong Ahmad, tidak bisa. Itulah tanda peringatan Allah berbahayanya sekali lidah kalau tidak mendapat penjagaan yang Allah berikan. Fungsi gigi dan mulut dan bibir kita untuk menjaga lidah supaya kita tidak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Itulah surga merindukan hamba-hamba Allah manusia yang pertama membaca talil Quran, membaca, mendawamkan Al-Quran, wahafizul lisan, menjaga lidahnya. Kemudian yang ketiga, wa mut'imuz zi'an, orang yang selalu memberi makan fakir miskin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa untuk menahan lapar dan haus? Itulah yang dirasakan fakir miskin. Ingat, ada suatu firman Allah, jika kita tidak memberi makan fakir miskin, maka kita termasuk golongan pendusta agama. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yang keempat, surga merindukan golongan 4 ini, yaitu saumu fi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Sangat beruntung orang yang berpuasa di bulan Ramadan, karena banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan suatu isyarat. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Urusan penilaian tentang puasa kita adalah
urusan Allah. Apakah puasa kita itu hanya puasa menahan lapar dan haus saja? Itulah yang dinilai oleh Allah. Memang benar, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaim laisa lahu min siyam illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya menahan lapar dan haus saja, tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kategori apa itu? Kategori salah satunya terlalu umbar lidah kita membicarakan aib-aib manusia, membicarakan kejelekan-kejelekan saudara-saudara kita. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. 4 hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh surga. 4 hal inilah yang dikangeni, yang dirindukan oleh surga. Alangkah bahagianya kita apabila kita dirindukan oleh surga. Surga ingin segera kita masuk ke dalamnya. Surga rindu kepada kita yang ingin masuk di dalamnya dengan 4 perbuatan. Talil Quran, membaca Quran, wahafizil lisan, menjaga lidahnya, wa mut'imuz zi'an, dan memberikan fakir miskin atau tetangganya, kemudian wasaumu bi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di konten YouTube Buya Helmi, agar konten YouTube Buya Helmi selalu berkembang di tengah sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.